Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Kita masih ngebahas tentang WA promosi. Dan sekarang kita akan melakukan pengaturan ya, pengaturan WA promosi. Di samping menu bahasa ya di sini teman-teman kan ada pilihan bahasa ya di sini. Ada bahasa macam-macam ya. Nah, kita pakai bahasa Indonesia ya di sini. Nah, teman-teman di sini ada menu pengaturan. Oke. Nah, pada menu pengaturan ini, teman-teman bisa melihat di sini tentang lisensi ya. Kemudian teman-teman ada periksa status nomor WhatsApp sebelum mengirim ya. Kemudian di sini ada pilihan browser Chrome atau browser built-in browser ya. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman bisa diberi dua pilihan ya, menggunakan Chrome atau menggunakan built-in browser. Nah, built-in browser ini menggunakan Edge ya, teman-teman. Dimana kita tahu ketika kita install Windows secara otomatis kita juga akan memiliki Edge ya. Jadi misalkan teman-teman tidak punya Chrome tapi punya Edge, ya cukup pakai Edge aja ya. Gitu ya, pakai yang built-in browser. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Apa sih perbedaannya? Begitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini ketika menggunakan Chrome, maka nanti untuk connecting WhatsApp-nya ya, teman-teman scan-nya di Chrome ya. Tapi kalau yang built-in browser, teman-teman scan-nya sudah disediakan browser dari WA promosi ya. Nah, keunggulannya ketika kita menggunakan built-in browser, teman-teman bisa menggunakan banyak nomor ya, banyak nomor WhatsApp. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan Chrome, teman-teman hanya bisa menggunakan satu saja nomor untuk ngirim gitu loh. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai banyak nomor di dalam pengiriman ya, teman-teman silakan gunakan built-in browser. Kemudian kalau hanya pakai satu doang ya bisa pakai Chrome ya. Dengan syarat ada Chrome di dalam laptop atau komputernya. Kalau tidak ada ya bisa juga gunakan built-in browser ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada periksa pembaruan internal ya. Ini teman-teman ketika install atau terjadi kendala upayakan ini yang ditekan ya. Periksa pembaruan internal seperti ini. Ini akan ngecek ya, si software akan ngecek apakah ada perlu pembaruan atau tidak seperti itu ya. Kalau ada pembaruan atau maka dia akan melakukan update. Kalau tidak ada, dia tidak akan melakukan update kayak gitu ya. Kalau diklik tidak ada, misalnya maka di sini akan down seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sering lakukan ini ya, misalkan ngirim nggak bisa nih gitu ya. Browser tidak terhubung gitu atau WhatsApp tidak terhubung gitu. Teman-teman update pembaruan Chrome kalau pakai Chrome ya. Kalau pakai Chrome pembaruannya update di Chrome drivernya ya, perbarui Chrome driver. Tapi kalau pakainya built-in browser, teman-teman perbarui Edge driver ya, perbarui driver Edge ya. Atau dua-duanya diupdate juga nggak apa-apa ya, asalkan ada Chrome di dalam browsernya ya. Kalau tidak ada Chrome, teman-teman ya tidak akan bisa memperbarui Chrome driver ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melakukan ini, teman-teman ya. Hapus sesi yang sudah ada. Misalkan teman-teman eh, pengen itu yang sudah login semuanya logout ya, teman-teman bisa hapus sesi ya. Kemudian juga hapus chat, kemudian chatbot juga bisa dihapus ya. Chat dari chatbot juga bisa dihapus ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan keduanya ya, teman-teman. Kita mau pakai built-in browser atau pakai Chrome driver, pakai Chrome ya. Kita tunggu, ini tadi kita memperbarui Chrome driver ya. Kita tunggu sampai selesai terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman proses untuk memperbarui Chrome driver atau driver Edge itu tergantung dari koneksi kita ya. Koneksi kita semakin cepat, maka semakin cepat pula untuk prosesnya ya. Karena ketika memperbarui Chrome driver atau Chrome driver Edge ini, teman-teman, software akan mendownload
drivernya ya, Chrome driver dan Edge drivernya dari internet ya, maka diperlukan koneksi internet. Oke, dan di sini sudah teman-teman coba perhatikan ya, ketika saya menggunakan built-in browser, kemudian saya tekan simpan, maka ketika ini close ya, di sini sudah ada menu baru ya, menu namanya account ya di sini ya, ada menu account dan juga ada ini ya, browser ya, ada browser ya. Nah, jadi ini memungkinkan teman-teman ketika menggunakan built-in browser, teman-teman bisa membuat banyak akun. Nah, ini ya, banyak nomor ya. Nah, banyak nomor akun seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan banyak nomor sekaligus gitu ya. Nah, bedanya kalau kita menggunakan Chrome driver, menggunakan Chrome, maka ya hanya satu saja ya. Tidak bisa menambahkan banyak nomor sekali kiriman gitu ya. Nah, di situ bedanya teman-teman ya. Jadi saya sih menyarankan teman-teman pakainya yang ini ya, built-in browser ya, karena dalam pengiriman mungkin kita bisa mengirim ke 1000 kontak atau 2000 kontak, 3000 kontak, akan lebih aman kalau kita mengirim dengan banyak nomor ya, gitu ya. Jadi akan diacak bergantian teman-teman ya. Jadi akan bergantian supaya nomor kita aman dari pemblokiran ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman setting untuk di awal ya, pengaturan di awal bagaimana teman-teman eh, menggunakan nomor-nomornya atau menggunakan Chrome atau menggunakan built-in browser ya. Nah, teman-teman kalau sudah ya, oke kita tambah nih ya. Kalau sudah membuat akun misalkan tambah akun misalkan profil satu ini ya, profil satu. Oke. Oke, ditambahkan ya, maka muncul di sini. Teman-teman kalau ingin scan, teman-teman tinggal tekan aja muat ya. Klik tombol muat di sini. Nah, maka di sini akan terkoneksi dengan web WhatsApp. Teman-teman diminta untuk scan gitu ya, untuk scan QR code-nya ya, untuk scan QR code-nya. Nah, jadi tinggal kita scan saja. Misalkan ya, kita scan, kita contoh teman-teman ya. Oke, sebentar saya scan pakai handphone saya, nomor WhatsApp saya ya. Nah, di sini akan terkoneksi dengan WhatsApp ya. Nah, sudah terkoneksi. Nah, kalau sudah terkoneksi begini, kita bisa close saja nggak apa-apa ya. Kalau di sini mau, oh ini yang mau diaktifkan, teman-teman tinggal klik kanan, set ya, tetapkan sebagai akun utama. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika ngirim nanti sudah otomatis yang pertama ini yang digunakan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa menghubungkan yang lain ya, misalkan yang nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini akan dihubungkan masing-masing ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan menggunakan banyak nomor ini ya teman-teman bisa apa ya, lebih soft ya, lebih aman gitu ya, lebih safe di dalam pengiriman. Nah, mungkin itu teman-teman pada video kali ini ya. Semoga bisa memberi gambaran. Jangan lupa praktek ya teman-teman ya. Kalau tidak praktek teman-teman tidak akan menemukan kendala gitu ya. Ya, jadi kalau menemukan kendala, nah itu akan menemukan pengalaman ya. Nah, dari pengalaman itulah menjadi guru terbaik buat teman-teman ya. Makanya kalau hanya belajar doang tidak ada praktek, maka hasilnya pasti nihil ya. Pasti nol, nggak ada apa-apa ya, nggak ada hasil apapun ya. Utamakan untuk praktek. Nah, mungkin itu teman-teman pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.